Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang baru saja bergabung di acara Bincang Faidah yang hari ini akan hadir beliau yang luar biasa. Di kesempatan ini ada Ibu Dr. Insinyur Endang Yuniastuti Magister Sains yang hari ini akan membahas tentang hal-hal yang luar biasa tentang ketahanan pangan dan juga bagaimana perkembangan pertanian di masa pandemi dan juga di new normalnya. Oke, alhamdulillah. Iya, saya nonaktifkan dulu komentarnya. Iya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Iya. Kangen sekali dengan Ibu rasanya. Iya. Oke. Apa jaringannya, Pak? Iya. Iya, mungkin Ibu, jaringan Ibu yang kurang bagus ya, Mbak ya. Ini enggak apa-apa, Ibu. Gini. Mudah-mudahan jaringannya segera membaik, Ibu. Iya. Oke. Ibu, apa kabar, Ibu? Baik, Mbak. Sehat selalu. Ya, semoga keluarga kita sehat dan tetap semangat. Amin, amin. Keluarga semuanya sehat ya, Bu? Sehat, Mbak. Nikmah yang baik. Terima kasih, Ibu. Ini sebuah kehormatan bagi saya yang panjenengan kersa bergabung di acara siaran langsung ini, Ibu. Luar biasa sekali. Oke. Saya sebenarnya gimana, Bu? Juga sebuah kebanggaan loh, Mbak, Mbak Nikmah undang untuk bicara di sini ya. Makasih ya. Sama-sama, Ibu. Ini hari ini menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pertanian, Ibu. Kalau beberapa saat yang lalu saya dengar berita di daerah Malang kalau nggak salah ya, Bu ya. Sayuran diberikan dengan percuma kayak begitu, rasanya miris banget. Makanya hari ini Ibu Endang ini yang menjadi pakarnya yang luar biasa yang akan hadir pada kesempatan hari ini. Ya, semoga saya bisa berbagi ya apa yang kami alami ya. Tentunya kita karena background untuk pendidikan kayaknya sama ya, dan saya diminta untuk bicara di bidang pertanian. Semoga aja saya bisa memberikan sedikit apa yang diharapkan. Iya, Ibu. Ini, Ibu, saya ini sebelum kita lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan Ibu ke teman-teman yang nanti insya Allah apa yang kita bincang ini akan ditampilkan di kanal YouTube saya, di Anvia Official. Mudah-mudahan nanti ada solusi-solusi untuk bagaimana membuat ketahanan pangan di masa pandemi dan juga menuju new normal nanti. Ya, teman-teman yang berbahagia, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita beliau yang luar biasa, Ibu Dr. Insinyur Endang Yuniastuti Magister Sains. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta, dan beliau ini adalah reviewer internal UNS dan juga reviewer nasional Dikti. Beliau sudah berkecimpung luar biasa di bidang pertanian juga, dan beliau ini sudah melanglang buana dari ujung, pokoknya mendunia pokoknya. Teman-teman saya, Ibu, tadi saya cerita tentang memasang di status saya, ini teman-teman saya ada yang bilang, loh kok kayak kenal dengan beliau, padahal teman saya ini bukan alumni UNS. Berarti memang Ibu luar biasa sekali. Luar biasa di luar, Mbak ya. Tapi memang benar-benar saya sebuah kebanggaan tersendiri, Bu, bisa dipertemukan dengan panjenengan ini. Mudah-mudahan saya bisa tetap menimba ilmu dari panjenengan begitu. Ibu, kalau misalnya hari ini di masa pandemi ini langsung saja, kan ini Food and Agriculture Organization ini menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan yang utama nanti pada saat pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kelangkaan pangan ya, Bu ya. Nah, ini kira-kira misalnya kan
pangan ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kalau misalnya wabah ini melanda seluruh dunia hari ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ini karena apa ya? Dampak dari COVID-19 ini. Nah, nanti akhirnya kan menimbulkan wacana-wacana dan juga yang terjadi ada yang menamakan kelaparan dan juga malnutrisi. Kira-kira Ibu, ini strategi untuk menghadapi kelangkaan ini yang bagaimana ya Bu kira-kira? Oke, ya. Jadi kalau pandemi kayaknya itu sudah mendunia ya, nggak hanya lokal, bukan hanya nasional, nggak hanya regional, tapi sudah mendunia. Dan ini pernah sebenarnya dialami oleh negara-negara yang ada di permukaan bumi ini loh Mbak. Tapi waktu itu mungkin belum begitu, kita jangan-jangan belum lahir ya, itu pada tahun 1918. Jadi belum lahir, itu pernah dikenal dengan istilahnya flu Spanyol. Oh iya. Hampir seperti ini keadaan ya. Kemudian juga ada lockdownnya juga. Kemudian dari lockdown ternyata muncul lagi yang disebut wabah kedua ya. Jadi yang pertama ya seperti sekarang ini kayaknya kan kita udah mulai mau dilepaskan dari PSBB-nya, tapi new normal ini bukan berarti kebebasan ya, yang kadang-kadang kita berikan kan kebebasan, padahal belum tentu. Ini kan kita suruh new normalnya ini adalah pakai satu protokol yang baru, cara hidup yang baru ya. Demikian juga untuk dari belajar sejarah yang pernah ada, karena katanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik, dan saya berharap kita semua bisa belajar dari sejarah itu ya. Bukan berarti harus lepas semuanya, karena yang dibuat susah nggak hanya diri sendiri. Jadi kalau ada orang ini karena semuanya ya, saya yakin ya Mbak Nikmah yang sebagai seorang pengajar juga ya, itu bukan berarti senang kerja di rumah, enggak loh. Saya gara-gara kerja di rumah kayaknya juga suntuk. Bukan berarti apakah nggak bisa kerja di rumah ya, tapi ada beberapa hal yang muncul yang membatasi gerak kita. Nah, supaya pas semuanya ya, tentunya kita ikutin protokol, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sungguh bahagia, saya dikenalkan dan hidup di dunia yang tahu tentang pertanian paling enggak ya. Ya, jadi kalau dulu istilah kita kan Indonesia itu adalah negara agraris, itu masih saya pegang. Kalau orang hukumnya Indonesia adalah negara hukum, silakan, ada aturannya ya. Kalau ada yang pernah bilang Indonesia adalah negara yang sedang membangun, oke, orang-orang teknik yang di sana ya. Jadi kalau biarlah saya bicara di bidang saya, itu di bidang pertanian ya. Jadi Indonesia adalah negara agraris, dan di agraris ini ya, di dunia pertanian ternyata sudah berapa kali peristiwa yang menggemparkan terjadinya perekonomian goyah, tapi pertanian ternyata tetap sebagai tulang punggung. Itu yang wajib kita syukuri ya. Jadi tulang punggung utama saat ini sebenarnya pertanian. Karena apa? Kalaupun kemarin ada bilang garda terdepan adalah para medis, dokter, perawat, itu yang langsung fisik berhubungan dengan penderita ya. Iya, Bu. Tapi kok garda terdepan, siapa sih manusia yang nggak membutuhkan pangan ya? Itu saya bilang tetap pahlawan. Petani itu pahlawan luar biasa, dia garda terdepan juga ya. Gimana kalau mereka juga suruh kerja dari rumah, memangnya nyakul dari rumah bisa ya? Ya, pasar suruh ini tetap aja ya, kalaupun dibilang kenapa pasar itu nggak ditutup ya, asal mereka menyesuaikan dengan protokol kesehatan nggak apa ya. Dan sekarang untung aja sebelum munculnya pandemi ini, saya ingat tanggal 11 Maret itu Indonesia mulai merasakan ya, karena diesnya UNS pada hari pertama dibuka pameran, tapi siangnya tutup. Makanya kenapa
saya ingat betul 11 Maret itu sebagai tonggak kita 12 Maret 13 dan berikutnya akhirnya bekerja di rumah. Ya. Nah, di situ mau nggak mau kita harus mulai berubah. Cara hidup kita berubah, Mbak. Belanja ya udahlah. Kalau nggak penting sekali, ya udah kita pesan lewat ojol ya. Dan itu kemarin memang yang mulai digerakkan ya, kemitraan di situ, dan itu artinya juga membangkitkan perekonomian yang lain ya. Itu memang ojek online udah nggak mendapatkan ini penumpang, tapi paling nggak mendapatkan order ya. Ojek itu memang sulit, Mbak. Gimana kita suruh physical distancing tapi kita boncengan kan, apakah motor itu 2 meter ya. Jadi mau nggak mau kan nggak bisa ya. Jadi dan mengubah ya, mereka menjadi yang mendistribusikan bahan-bahan yang dibutuhkan, itu paling nggak juga menghidupkan perekonomian. Kemudian kalau harga-harga turun, iya, mau nggak mau iya. Saya lihat harga turun itu karena jalurnya ada beberapa yang dipotong jalurnya. Nggak lewat orang kedua, ketiga, tapi dari petani langsung ke konsumen. Ya, jadi kayak butuh bawang merah, saya hanya lewat dua itu artinya dari petani langsung ada tetangga saya yang memang ambil dari Tawangmangu kemudian di stok ke saya, jadi hanya lewat 2 wajar lebih murah, dan saya yakin petani juga mendapatkan harga yang lebih murah. Berbeda kalau dia menjual ke tengkulak atau pengepul ya, jadi artinya kita memotong beberapa rantai ya. Itu harga kenapa menjadi murah telur, terus terang Mbak, aku kasihan sama peternak ya, juga peternak itu kan dalam arti luas ya. Di situ harga telur bisa mencapai 15.000 per kilo ya. Di sini bisa sampai 11,5 Bu. Nah, tapi coba saya tanya, selama ini berapa? Kebetulan ada kenalan atolah saudara tapi masih jauh ya. Itu sebenarnya mereka itu berapa sih harga kalau selama ini? Ya sekitar 11-12.000 per kilo yang dilepas. Nah kalau sekarang oh malah bisa kok Bu, ada yang 13, tapi ya itu langsung dari tangan ini, nggak lewat beberapa pedagang lagi gitu. Iya. Jadi saya harapkan. Yang kedua, kemarin kenapa di Malang ada beberapa macam sayuran yang ini. Nah, itu yang menjadi dilema kita yang harus kita sama-sama pikirkan. Saya bilang begini, jadi harusnya ada dinas terkait mestinya ya yang mengkoordinir mereka. Saya terus terang saya bilang kalau ada tetangga saya yang selama ini dia hanya ibu rumah tangga tapi juga cuci ya, buka laundry manual loh Mbak, nggak punya mesin cuci yang Bu ya. Jadi itu, tapi dengan adanya pandemi ini dia bisa membelanjakan, kemudian menyetorkan, kemudian mereka ternyata malah lebih kreatif ya. Kemudian ada juga yang mencoba, oh kalau dimasak sedikit gimana. Saya yakin kemarin yang Lebaran tetap merasakan lontong opor, saya yakin ya. Jadi opor paket saya dapat 100.000, udah dapat ayam, udah lontong, udah ini. Artinya sebenarnya harga dari ini kita terjangkau, dan dari petani pun kentang biasanya mereka harga juga nggak jauh-jauh beda ya. Cuma harus dikenalkan. Nah, masalahnya kita harus mengenalkan ke petani gimana cara mengaplikasikan dalam bentuk online. Ya, Bu. Itu yang mungkin perlu kita sikapi. Ada edukasi khusus ya Bu ya berarti. Jadi nggak bisa memang, kalaupun ada bilang yang orang tidak mau berubah nanti tersingkir, ya jangan langsung tersingkir ya. Kalau bisa kita bawa dengan jalannya itu dengan online, karena saya merasakan mudah banget sekarang. Saya untuk apapun juga, misalnya susu segar kebetulan ya, saya nggak perlu langsung ke Boyolali, saya untuk 2 hari sekali udah ada yang nganter
Terus saya tanya, nah berapa? Oh Bu, karena ini langsung dari peternaknya di sana, pemerahnya, itu memang saya dapat 8.000 per apa liter. Murah banget saya bilang gitu kan. Dia ke saya 10.000 per liter. Iya, Bu. Ya. Oh, iya. Berapa kali, dan peternak juga ternyata nggak diinikan, tapi dengan jalan tadi secara online. Makanya kebetulan Pak siapa yang Syahrul Pak Limpo ya, Kementan ya, itu dia memang ada beberapa kebijakan dia yang nanti mengarah ke kemitraan, itu yang ya. Jadi saya memang siapkan juga tentang kemitraan ini, berkaitan kemarin saya juga mengikuti webinar mereka, karena kebetulan saya sangat menyukai apa yang kalau kebijakan pemerintah biar langsung bisa kita terapkan gitu. KKN ini pernah dengar KKN secara online itu seperti apa? Jadi KKN sekarang di rumah, iya di rumah. Jadi menggabungkan, memang melapor kepada kelurahan, kemudian kelurahan nanti dan semua online, tidak ada yang harus tatap muka. Ya, gitu. memang mau nggak mau dunia kita sudah ke arah situ. Berarti kita hanya persiapkan mulai petani untuk yang mendistribusikan, ataupun nanti konsumennya juga bisa kita sosialisasikan itu. Begitu Mbak. Oke, luar biasa sekali Bu. Berarti memang hari ini harus ada sebuah edukasi khusus ke masyarakat tentang bagaimana pemasarannya. Jadi marketingnya ini diubah dari yang dulunya offline, kita akan mengubah menjadi online. Nah ini Bu, nanti untuk proses edukasi ini yang nanti juga harus butuh, karena petani-petani yang di desa itu mengubah mindsetnya ini agak lumayan sulit juga Bu. Jadi kalau misalnya mungkin petani yang mungkin dia pernah mengenyam pendidikan, ya nggak, ini sih sebenarnya mereka juga pinter semuanya. Cuman maksudnya kalau memang awalnya dia sudah pegang, saya ya wis ini yang saya lakukan, wis saya mau jualannya ini. Cuman kalau misalnya ini semuanya kita menuju ke new normal, kemudian kita harus mengimbangi perkembangan zaman seperti ini, secara otomatis kan ya semuanya harus ada edukasi khusus. Nah ini loh Bu, mengubah paradigma berpikir dari masyarakat untuk ini semuanya ini yang menjadi sedikit kesulitan ini Bu. Iya, memang awalnya pasti sulit, tapi mau nggak mau pasti terjadi, karena new normal ini memang harus kita jalani ya Mbak ya. Jadi seperti sekarang orang dulu mau pakai masker kayaknya pengap gitu ya. Iya, oke. Bisa. Pedagang-pedagang itu awalnya apa mau? Nggak mau. Ya, tapi akhirnya bisa. Demikian juga nanti saya yakin kita terapkan ke mereka. Pelan-pelan aja, nggak usah dipaksa. Kalau dipaksa itu juga kan sesuatu perubahan yang radikal, itu memang juga nggak baik. Ya, jadi di sini ada beberapa langkah. Kalau kemarin Pak Menteri Pertanian, saya sangat ini. Jadi memang kita satu, karena sebagai garda terdepan pertanian itu harus ketersediaan nasional yang utama. Kemudian yang kedua itu perbaikan distribusinya Mbak, distribusi. Jadi mulai dari petani sampai ke konsumennya, dari produsen sampai yang pemakai itu akan diberikan subsidi biayanya. Ya. Ada kebijakan dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Kemudian percepatan dari bantuan pemerintah ini dengan bantuan dari mulai dari TRW itu juga sudah mulai, karena Pak Jokowi memang tanggal berapa ya yang tadi pagi beliau kan jam 5:30 itu kan mulai ke Masjid Istiqlal ya, ibadah apakah juga bisa. Buktinya kita bisa loh Mbak, nggak ada di Solo ini kemarin sholat id nggak ada ya. Kemudian kalaupun ada mulai dibatasi, kalau dulu sukan ternyata mereka sudah bisa, artinya sudah kan mulai jarak Bu ya. Bisa dilakukan pengajaran seperti itu. Kemudian sarana produksi itu memang ada
wacana bantuan untuk khususnya ojol. Ya, ojol itu yang memiliki menengah ke bawah ya. Karena kita kalau yang menengah ke atas misalnya aja yang pakai mobil, nah ini kalau yang ojek online itu mau nggak mau dia oke. Nah, itu juga bisa ada bantuannya, penyaluran sarana produksi, ada kredit, nggak tahu ini kredit motor untuk mungkin nanti akan disayang, karena selama ini kan ojol itu masih jadi pro kontra ya kalau nggak salah. Jadi ada yang itu mematikan ojek yang selama ini tidak pakai online kayak gitu. Nah, mau nggak mau ya kita harus ke sana. Harus gitu. semuanya ya Bu. Jadi ada beberapa kebijakan ini saya memang coba lihat, yang saya ikutin memang dari Kementan, kemudian Menko Perekonomian itu juga dia akan menyalurkan beberapa bantuan. Ya, gitu. Oh ya. Ya, ini tadi sebenarnya kalau misalnya dibilang pandemi COVID-19 ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Cuman kalau misalnya orang sekali langsung melihat dari sisi negatifnya, semua pasti dianggap negatif ya Bu. Padahal kalau misalnya yang disampaikan Ibu tadi, banyak sisi positif dan banyak perekonomian yang bangkit dari adanya pandemi COVID-19 ini ya Bu ya. Betul. Iya, kan katanya COVID-19 ini hanya menyerang orang-orang yang mungkin dia pesimis kayak gitu ya. Jadi kita harus optimis aja, optimis dalam artian ya udah kita ikutin. Karena ada yang bilang ini adalah seleksi alam. Ya, ada yang pernah meramalkan hampir 50% populasi manusia nantinya akan hilang. Nah, kalau pernah melihat film Avenger itu si Thanos yang mau menghilangkan ini ya manusia. Masalahnya ini nggak seperti itu. Ini virusnya nggak kelihatan. Kalau si Thanos kan kelihatan, dia mengeluarkan senjata kayak gitu habis-habisan. Nah, jadi orang sudah mengalami masyarakat. Saya kalau nanya masyarakat di sekitar saya ya Mbak, itu kayaknya mau nggak mau sudah teredukasi, sudah mengalami tahu, oh ini corona ini, ya mereka mungkin masih taunya corona itu penyebab penyakit yang menyebabkan batuk pilek, hanya kayak gitu aja, jadi yang mematikan gitu. Tapi kan banyak jenisnya. Kalau mungkin Mbak Nikma udah tahu bahwa corona itu sebenarnya virus yang hanya RNA-nya gitu kan. Jadi artinya DNA yang telanjang, dia punya kelebihan tapi dia juga punya kekurangan gitu kan. Nah, ini masyarakat juga udah mulai tahu bahwa oh penyebabnya adalah corona. Oh itu loh COVID-19. Ada yang bilang COVID-19 ya monggo silakan, tapi paling nggak mereka udah tahu oh pakai masker karena adanya corona. Ya, padahal dia nggak tahu, padahal pakai masker, itu corona kecil banget, bisa aja nyusup, tapi itu untuk mengurangi, gitu kan? Ya, jadi paling enggak itu mengedukasi masyarakat bahwa nantinya secara alami memang bumi ini memang mengalami ini, ya. Jadi dia harus sadar apa yang harus saya lakukan. Kalaupun pemerintah menunjukkan ada protokolnya, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga kebersihan, ya udah kita ikutin. Saya pernah baca cerita tentang, jadi kalau dulu yang paling mematikan itu katanya korela ya, itu diare, itu kan juga kalau nggak terobati ini. Kemudian malaria, demam berdarah. Sebenarnya corona ini nggak seberapa jumlah, kan dia hanya maksimum 30% ya kalau saya nggak salah untuk mengikutin. Jadi ada yang melebihi dari 30% kematian disebabkan oleh penyakit. Iya Bu. Ya. Nah, jadi artinya mau nggak mau biarkan kita secara alami, dan ini adalah juga sebuah seleksi alam buat manusia. Ya, supaya dia mempersiapkan diri, menamengi diri sendiri, kemudian gimana dia nggak ambruk. Jadi
saya sering ketawa kemarin itu ya, apa, kredit. Loh ini kok kredit saya, katanya kredit motor enggak apa, enggak suruh bayar ya sebulan April atau apa. Loh, lah apa hubungannya kok terus dia menuntut gitu ya? Ya kredit motor artinya sangat berbeda dengan kondisi ini. Terus lah saya di PHK, kenapa di PHK? Berarti dia tidak bisa bersaing dalam pekerjaan. Kalau kita masih berprestasi, masa sih sampai di PHK, gitu kan? Itu. Jadi itu yang mungkin mempersiapkan mental masyarakat, petani khususnya, karena kita di bidang pertanian itu supaya mereka tetap bersemangat, mau untuk menggarap lahannya, mau berproduksi, karena mereka adalah garda terdepan untuk pangan, ketahanan pangan kita. Iya Bu, iya. Benar sekali. Jadi hari ini banyak juga yang misalnya teman-teman lah, misalnya yang seangkatan saya yang kemarin awalnya belum bisa berproduksi, akhirnya sudah mulai memproduksi. Yang awalnya masih menggantungkan saya harus beli sayur, ternyata sudah mulai nanam sayur di rumah sendiri. Akhirnya kan sisi kesehatannya juga mulai terjamin ya Bu ya. Jadi kalau awalnya kan kalau sayurnya tidak tahu ini sudah kena pestisida berapa persen dan sebagainya begitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa kita memang harus, apapun yang terjadi kita harus menuju new normal ini ya Bu ya. Karena memang dengan kehidupan baru, dengan protokol baru. Kalau kemarin saya ngobrol dengan teman-teman mahasiswa ilmu biomedik UGM itu, dia ya ini dulu yang pernah Ibu ajarkan ke saya waktu di kelas juga, bahwa sebenarnya virus ini tidak akan pernah hilang kapanpun. Bisa jadi dia juga akan lebih kuat lagi kan begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita terus takut, terus berada di rumah, terus apapun yang terjadi itu ya selamanya juga kita akan seperti itu Ibu. Berarti memang wacana new normal ini yang benar-benar harus benar-benar ada. Jadi tidak hanya terkungkung kita berada di rumah, tetapi mengikuti protokol-protokol yang sudah disampaikan Ibu tadi, mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan sebagainya, seperti itu ya Bu ya. Iya, iya Mbak. Jadi kreativitas kita jangan ikut terkungkung di dalam rumah gitu. Jadi kita tetap harus kreatif. Dan saya suka loh Mbak, itu yang mulai ada orang yang menjual apa, beternak lele dan kangkung itu satu di Jawa Tengah ya Bu ya itu. 130.000 satu paket. Jadi udah dikasih ember, bibit lele, kemudian benih kangkungnya, pakan lele. Jadi kreativitas orang sangat di sini kelihatan. Oh iya, ini cerdas, orang yang tangguh, yang adaptif ya, artinya dia bisa beradaptasi terhadap kondisi yang saat ini. Itu yang saya sangat suka ya. Tapi kalau udah pro pesimis, ya nggak boleh keluar rumah, ya udah saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, itulah yang tersingkir ya. Iya Bu. Iya. Jadi kaum rebahan akhirnya Bu ya. Iya betul. Jadi seleksi alam Mbak, seperti yang kita pelajari bersama, itu adalah seleksi alam yang memang mau nggak mau terjadi ya. Dan kita yang tertinggal atau yang ikut terus lanjut ya. Kemudian tadi virus itu juga selalu berkembang. Jadi kalau ini sudah dikalahkan, dia nggak berhenti. Virus itu juga ini loh Mbak, semangatnya juga tinggi. Dia berubah menjadi sesuatu yang baru lagi. Mungkin kemarin SARS, dia sekarang udah menjadi COVID ya. Besok ini COVID-19 itu ditemukan tahun 19. Siapa tahu besok dia berubah pakai topeng atau apa supaya dia bisa menembus alkohol gitu. Jadi COVID-20 gitu ya. Jadi dia akan tetap berkembang terus. Nah kita juga nggak boleh kalah, karena manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi, yang paling mulia yang Tuhan ciptakan. Jadi dia nggak boleh kalah hanya oleh satu sel. Itu satu sel ya. Selnya pun sel yang sangat telanjang. Ya, telanjangnya bukan satu utuh gitu, tapi dia hanya satu untai. Karena RNA itu kalau kita ingat itu hanya satu helai ya. Kalau DNA kan double helix. Nah, artinya mosok sih kita yang utuh ini dikalahkan oleh yang sangat sederhana itu. Hanya susunan GDC ATC-nya itu. Ya. Iya Ibu, luar biasa sekali. Saya sudah kangen untuk sowan ke UNS lagi ini. Iya, baru loh.
Ya, saya masih punya ini Bu, masih punya hutang untuk sowan ke panjenengan bersama adik-adik ini untuk belajar untuk menulis dan juga belajar tentang dunia pertanian lebih lanjut lagi begitu Ibu. Iya, iya saya Iya. tunggu. Insya Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan Amin. new normal ini nanti bisa berjalan dengan sangat luar biasa dan mudah-mudahan petani-petani kita adalah petani tangguh yang seperti solusi yang diberikan oleh Pasti. Bu Endang. Ya, seperti yang Pasti mereka diberikan. Ya, Insya Allah Bu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Bu Endang akan dihadirkan ke Tulungagung kembali. Siap. Oke. Ya. Terima kasih Ibu telah bergabung di acara Bincang-Bincang Faedah pada kesempatan hari ini. Nanti insya Allah kita akan ngobrol lagi, berbincang-bincang lagi di mungkin di part yang kedua begitu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini berfaedah. Mungkin sebelum ini diakhiri mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman ataupun yang nanti akan menyaksikan video ini. Ya, terima kasih. Jadi sebagai ini saya hanya bilang tetap semangat ya, karena dengan semangat kita bisa melewati semuanya. Yakinlah bahwa COVID-19 ini adalah membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, membentuk kita orang yang lebih tangguh dan tentunya yang lebih kreatif dan berguna. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu sekeluarga diberikan kesehatan semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Jangan lupa nanti kalau misalnya yang belum bisa bergabung dari awal, silahkan disaksikan di Instagram saya ataupun di channel YouTube Anvia Official, yang insya Allah nanti tanggal 15 akan ada giveaway bersama yang bagaimana lulusnya akan disampaikan di Instagram saya. Baik, saya akhiri hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincang pada kesempatan hari ini. Semangat untuk menjadi petani tangguh dan semangat untuk menuju new normal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia kuat